Shalom. Bapak Mama, ada 3 pelajaran dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. 3 pelajaran itu, yang pertama tentang mengelola berkat. Berkat itu merupakan kekayaan. Saudara yang terkasih, Abraham dan Lot, mereka pergi dari kampung halamannya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah orang tuanya karena mereka mendengar sebuah panggilan. Dan isi panggilan itu adalah supaya mereka menjadi berkat. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Di situ mereka dipanggil dan Tuhan Allah mengatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka bumi akan mendapat berkat. Mereka dipanggil keluar dari negeri mereka, dari kampung halaman mereka. Tinggalkan kampung halaman supaya apa? Pergi ke daerah-daerah, berjalan melintasi setiap daerah, dan di situ engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering lebih suka memiliki hidup yang diberkati. Siapa yang tidak suka diberkati? Semua orang pasti suka diberkati. Semua orang pasti suka menjadi penerima berkat. Tetapi saudara, kadang-kadang juga jarang kita bercita-cita menjadi berkat. Kotong lebih suka menerima berkat. Tetapi kalau omong tentang cita-cita menjadi berkat, kotong bilang sabar dulu. Kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah punya pekerjaan, kalau kita punya uang yang banyak, kita akan jadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih, Abraham dan Lot, mereka keluar dari tempat tinggal mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Abraham dan Lot, mereka keluar dari tempat tinggal mereka. Artinya, mereka harus keluar dari zona nyaman mereka. Dan ketika mereka keluar dari tempat atau zona nyaman mereka, tempat yang mereka duduki itu pada akhirnya diduduki atau ditempati oleh orang lain. Artinya, mereka sudah menjadi berkat. Mereka tinggalkan tempat mereka, tetapi kemudian ada orang lain yang tinggal, dan disitulah mereka menjadi berkat. Di Kanaan, Abraham dan Lot ternyata menerima banyak berkat. Ketika keluar dari tempat mereka, ada di Kanaan. Di situ mereka menerima banyak berkat. Disebutkan bahwa ternak mereka sangat banyak. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, pelajaran yang kita lihat dari kekayaan yang diperoleh Abraham dan Lot ialah hubungan mereka terganggu. Ketika mereka sudah diberkati luar biasa, ketika mereka sudah menjadi banyak kekayaan, disitulah hubungan mereka terganggu. Waktu masih miskin, Abraham dan Lot hidup damai, karena memang begitulah hidup sebagai bapak besar dan juga sebagai kemenakan, sebagai anak. Mereka harus hidup berdamai. Gembala-gembala kedua pihak bekerja bersama-sama saling menolong. Tetapi saudara, ketika mereka mulai kaya, ada banyak harta, mendapatkan banyak keuntungan, mulai timbul percekcokan, ada perselisihan. Saudara-saudara yang terkasih, hati-hati, kekayaan, keberhasilan bisa merusak hubungan persaudaraan, bisa menimbulkan kesombongan, dan akhirnya melahirkan konflik dan perkelahian. Ini juga perlu disadari oleh orang-orang sebagai bersaudara, sebagai kakak beradik, sebagai suami istri, bahkan juga sebagai tetangga dengan tetangga. Kaya itu baik, kaya itu berkat Tuhan, kaya itu tidak dosa. Tetapi hidup yang bertumpu pada kekayaan
bakal mendatangkan masalah. Setuju kok Bapak Mama? Oleh sebab itu mari kita ingatkan kepada diri kita masing-masing. Hidup yang bertumpu pada kekayaan bakal mendatangkan masalah. Saudara-saudara yang terkasih, Abraham menampilkan diri dalam bacaan ini sebagai orang yang mengelola kekayaan secara bijak. Dia tidak menjadikan kekayaan dan harta sebagai tumpuan hidup. Dia lebih mengandalkan Allah. Itu sebabnya dia meminta Lot untuk memilih lebih dulu. Abraham siap menerima yang sisa yang tidak diinginkan oleh Lot. Itu pelajaran pertama Bapak Mama. Pelajaran yang kedua dari bacaan hari ini ialah konflik harus diatasi atau diselesaikan. Masalah yang timbul dalam relasi keluarga, masalah yang timbul dalam relasi kerja dan relasi kehidupan bersama perlu kita hadapi dengan bijak. Jangan kotong meremehkan konflik. Jangan kotong menumpuk masalah, jangan kita menyembunyikan luka batin. Selesaikanlah masalah, cari jalan untuk mengurai konflik yang ada. Dan mari saudara, kotong temukan obat penyembuh luka batin. Ini yang Abraham lakukan. Orang yang membangun hidup bukan atas harta dan kekayaan, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, selalu hadir dalam masyarakat sebagai pembawa damai. Sebagai pembawa damai, mari kita katakan bersama-sama, kita pembawa damai. Langkah yang ditunjukkan oleh Abraham untuk menjadi pembawa damai ialah dia mengalah. Semua orang yang suka pada kehidupan bersama yang damai, pasti dia akan mengembangkan sikap hidup yang mengalah. Maka saudara-saudara, sekali lagi ingatkan pada diri kita masing-masing. Pembawa damai adalah orang yang mengalah. Abraham, dia meminta Lot untuk lebih dulu mengatakan, apa yang lu mau? Apa yang lu rasa baik? Lu pilih sudah. Supaya apa? Meredakan konflik dan mengakhiri perkelahian. Abraham akan tunduk, dia akan taat, dia akan menerima apa yang diusulkan, yang diputuskan oleh Lot. Pada Lot ini anak, posisi anak. Tetapi karena dia pembawa damai, dia lebih suka mengalah. Maka dia bilang, lu pilih duluan sudah. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, membawa damai adalah orang yang mengalah. Mengalah bukan karena kita tidak salah, tetapi mengalah supaya tercipta damai. Ini yang Rasul Paulus lihat dalam kehidupan Yesus, seperti yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11, bahwa Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap dia punya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Yesus mengalah supaya saudara dan saya jangan kalah terhadap kejahatan. Yesus mengalah supaya saudara dan saya jangan takluk kepada dosa dan pada akhirnya menjadi budak egoisme. Saudara, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah bijaklah dalam memilih. Saudara, kita selalu membuat pilihan. Pilihan itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek itu seperti model pakaian, pilihan menu makanan, mengisi waktu untuk liburan. Tapi saudara-saudara, ada juga pilihan untuk jangka panjang, seperti tentang pilihan kampus tempat studi kita, pilihan pekerjaan yang ditekuni, pilihan teman hidup, atau pilihan memberikan suara kepada calon legislatif atau memilih pemimpin. Saudara,
Bagi yang akan memilih sesuatu yang waktunya lama, baiknya saudara-saudara mari kita baca kembali Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Bacaan ini adalah cerita tentang Abraham dan Lot berpisah. Lot memilih pergi ke lembah Yordan karena dia lihat bahwa wilayah itu banyak airnya. Wilayah itu subur seperti taman Tuhan, dalam bacaan kita dikatakan. Pokoknya saudara, lembah Yordan itu indah, memberikan kesan menyenangkan dan pasti bisa jadi tempat tinggal yang sangat nyaman, memberikan banyak sukacita. Karena Abraham yang usul agar Lot lebih duluan memilih, maka dengan sendirinya Abraham harus tinggal di tempat yang kurang subur, lebih banyak gurunnya, daerah yang sulit, hanya sedikit air dan sedikit menjanjikan keberhasilan. Tetapi Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, cerita ini memberikan contoh yang baik sekali dalam hal memilih. Tidak semua yang penampilan luarnya wah, bersikap ramah, suka tebar pesona, suka tebar senyum, menampilkan diri pembawa kegembiraan, bakal memberikan rasa nyaman dan berakhir bahagia. Sebaliknya, hal-hal yang kelihatan dari luar biasa-biasa saja, kurang atraktif, bahkan berbicara apa adanya, tidak berarti bahwa itu pertanda buruk. Saudara yang terkasih, ada pepatah yang bilang, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari covernya. Ini yang terjadi dalam cerita Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Lot sangat tertarik memilih lembah Yordan sebagai tempat untuk menetap. Negeri itu subur, banyak airnya, seperti taman Tuhan. Lalu terbayang pasti orang-orangnya ramah, orang-orangnya suka senyum dan terbuka, orang-orangnya solider dan selalu memberikan kenyamanan. Nyatanya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, apa yang nampak menarik dari luar, isinya mengecewakan. Di lembah Yordan, Lot dan keluarganya hidup tidak tenang. Mereka banyak mengalami tekanan. Setelah tinggal di Sodom dan Gomora, Lot dan keluarganya mengalami 2 nasib buruk, dan itu berujung penyesalan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi cerita keluarga Lot ini, ketika mereka sudah tinggal di lembah Yordan, itu dekat Sodom dan Gomora, mereka ditawan oleh pasukan Raja Kedorlaomer. Raja ini angkut Lot dan keluarganya dipaksa untuk mengungsi ke Soar karena bencana yang hebat terjadi di 2 kota itu. Lot kehilangan hartanya, kehilangan istrinya, dan kehilangan kedua anak-anaknya karena mereka membuat dia mabuk supaya melakukan persetubuhan yang tidak pantas. Sodom dan Gomora itu kota yang gemoy, memberikan kesan wah dari luarnya. Tetapi nyatanya kehidupan di sana penuh dengan kesulitan, bahkan kehancuran. Saudara-saudara yang terkasih, wilayah yang didiami oleh Abraham memang tidak memberikan kesan wah, tidak memberikan kesan bahwa tempat itu subur, tidak memberikan kesan menarik atau membuat orang berjoget ria. Ini yang menjadi bagian Abraham. Tetapi Abraham dia tidak kecewa dengan penampilan luar dari negeri yang dia diami itu, yaitu Kanaan. Di situ Abraham hidup bersama dengan Sarah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau bisa lihat hidup Abraham menjadi subur. Dia mendapatkan keturunan, dia diberikan keuntungan, dan dia menikmati berkah. Hidupnya tenang dan damai. Dia bisa memakamkan secara layak istrinya, dan dia juga bisa menjalani hari tua sampai putih rambutnya, dan Tuhan
tetap menggendong dia. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, jangan terkesima dengan penampilan luar yang terlihat menarik dan ramah. Hati-hati, karena itu biasanya hanyalah kosmetik. Begitu karena air hujan, begitu kena keringat, aslinya pasti muncul. Jangan juga cepat menilai negatif yang tampil biasa, yang tampil bersahaja dan polos. Cerita Abraham dan Lot dalam Kejadian 13 ayat 1-18 ini menjadi contoh yang sangat baik untuk kita perhatikan waktu kita akan membuat pilihan. Ingat saudara-saudara yang terkasih, sesaat kemudian tidak ada gunanya.